Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Potere Spesial Podcast. Setelah berjalan harmonis selama 5 tahun terakhir di periode pertama, duet pasangan Haidir Sam dan Ibu Suhartina Bohari akhirnya kandas di tengah jalan menjelang pemilu kada Kabupaten Maros. Hal ini terjadi setelah KPU Kabupaten Maros menyatakan Ibu Suhartina Bohari tidak lulus tes kesehatan. Ya. Banyak asumsi yang beranggapan bahwasanya pasca putusan tersebut, Ibu Suhartina Bohari akan berkampanye dan memaksimalkan dukungan untuk kota kosong di Kabupaten Maros. Pemirsa Potere Spesial Podcast, di pemilu kada kali ini Maros hanya mengusung satu pasangan. Di Maros hanya ada satu pasangan, yaitu pasangan Haidir Sam dan Ibu Suhartina Bohari sebelum dinyatakan Ibu Suhartina gugur melawan kota kosong. Nah, seperti apakah dinamika politik di Kabupaten Maros setelah Ibu Suhartina dinyatakan gagal lulus tes kesehatan? Saat ini telah bersama kami pengamat politik, akademisi Unhas, Bapak Dr. Hasrullah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Saya panggil abang, kakak, atau bapak? Bisa kakak, ya kakak juga, abang juga, saudara Hasrullah juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting isi narasi kita dalam wawancara ini gitu. Iya. Ya. Flashback 5 tahun ke depan ini, Pak Doktor. Ini kan kejadian yang sama terjadi di Kabupaten Maros, kalau saya tidak salah ingat ya. Iya, iya. Andi Riogi, ya, Iya. yang notabene berpasangan dengan incumbent pada saat itu, dinyatakan calon kuat, tiba-tiba tidak diluluskan tidak lulus dalam tes kesehatan. Nah, ini terulang lagi di Kabupaten Maros ini, Pak Dokter. Kira-kira seperti apa Bapak melihat dinamika seperti ini? Saya kira kita harus memberi apresiasi ya kepada KPU yang berusaha menampilkan sosok yang betul-betul yang bisa menjalankan dari segi kesehatan. Tapi dari segi kesehatan ini kan masih harus diuji lagi kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya Ibu Tina ya tidak berhasil berpasangan dengan Pak Haidir. Tapi saya melihat begini, pasangan antara sebelumnya Pak Haidir dengan Ibu Suhartina itu nggak ada masalah sebenarnya selama 5 tahun. Jadi siapapun sebenarnya bukan kotak kosong sebenarnya. Ya. Sebenarnya memang dua orang ini berpasangan sangat bagus, sehingga siapapun yang walaupun ada nanti kotak kosong, sosok Haidir dengan pasangan yang baru saya kira nggak ada masalah gitu. Yeah. Tapi di beberapa pemberitaan saya lihat, di beberapa resume dan narasi politik yang berkembang oleh para tokoh di sana, Ibu Suhartina nggak ada masalah, sudah melepas dengan rela seperti itu gitu. Yeah. Nah, kalau bicara tentang kosong, siapapun yang berpasangan dengan Pak Haidir, saya kira nggak ada masalah kalau saya, karena memang yang ada di Maros ini selama dia berpasangan dengan wakil bupatinya menunjukkan kinerja, menunjukkan nama baik. Hampir kita tidak dengar hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi kalau ada kotak kosong, saya masih menganggap bahwa kotak kosong ini hanya sebuah aspirasi yang sebenarnya tidak ada yang bisa lawan Pak Haidir gitu. Yeah. Sehingga siapapun dia berpasangan, saya kira nggak ada masalah gitu. Tapi di akhir ujung di awal periode menjelang periode kedua ini, Pak Dokter, ini kan dinyatakan gugur sebagai tidak lulus tes kesehatan Ibu Suhartinanya. Ya. Ini menurut pendapat Pak Dokter, ini sejauh mana Anda mengenal sosok secara personal ini Bu Suhartina, Pak Dokter? Jadi saya pernah ketemu langsung waktu membawa mahasiswa KKN ke Maros. Jadi saya pikir ketika dia berpidato kemudian menyampaikan narasi penyambutan, saya menganggap wah ini bisa pengganti Pak Haidir gitu ya. Yeah. Kalau seandainya berkelanjutan. Yeah. Kemudian selama ini juga tidak ada turbulensi yang memberi semacam ini. Yeah. Artinya anggapan dari opini publik yang berkembang. Jadi dua pasangan ini sangat serasi gitu. Tapi banyak juga asumsi di luar sana mengatakan bahwasanya Pak Haidir ini terkesan tidak mau
tidak mau Ya, tidak ada respect terhadap masalah yang dihadapi Ibu Suhartina pada saat terkait dinyatakan. kelulusan Ya. dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. Jadi apa yang sikap yang disampaikan Pak Aidil itu dia lebih banyak WNC memberi kesempatan kepada KPU dan saya melihat tidak ada intervensi yang dilakukan oleh Pak Aidil gitu. Ya biar dia jalan seperti apa adanya gitu. Walaupun sebenarnya pada turbulensi itu ada sebenarnya seakan-akan bahwa Pak Aidil tidak ikut bertanggung jawab, tapi dia tidak mau memperkeruh suasana pada saat itu. Jadi semua ini diserahkan kepada publik, diserahkan kepada KPU, dan kalau seandainya KPU menyatakan bahwa hasilnya seperti itu, Pak Aidil juga menerima gitu. Ya, Mbak, ini Ya. publik kan tersentak karena secara fisik orang yang pernah melihat atau pernah berinteraksi dengan Ibu Suhartina ini kan mungkin sedikit tidak percaya bahwasanya dia tidak lulus kesehatan sebab Ya. secara fisik kan Ya. orangnya juga normal, Normal, ya. ternyata ada salah satu item yang mungkin pihak rumah sakit pada saat itu menyatakan bahwasanya ini tidak boleh Ya, menjadi dia boleh. calon. Ya, ini satu item ini Pak Dokter tahu itu item apa itu Pak Dokter? Yang saya tahu ya tentu ada hal-hal yang bisa mengganjal kesehatan itu ya, dan saya kira tidak perlu saya Kalau sampaikan. lebih spesifik Pak Dokter apa itu? Ya, artinya kan menyangkut tentang obat ya, Obat terlarang ya? obat terlarang. Narkotika dan obat terlarang. Tapi saya melihat awalnya seperti itu tidak pernah terjadi pada Iya. pasangan pertama gitu. Ibu Suhartina kan mengatakan, saya punya hasil analisis dari BNN. Tapi itu tidak dijadikan acuan. Menurut pendapat Anda seperti apa? Ya, kalau Ibu Soehartina seperti itu kan bisa kita terima, bisa juga kita bisa mengatakan ya gitu. Tapi KPU yang harus berkompeten. Apalagi kita ini ya. Ya. Artinya itu kan harus berbasis data, berbasis fakta. KPU mengatakan Ya. bahwasanya yang dijadikan acuan itu satu-satunya adalah hasil uji lab pihak rumah sakit dan ditunjuk ada MOU dengan KPU Kabupaten Maros. Ya, Berarti saya kira KPU yang harus memberi, karena saya tidak mau menjadi pengamat yang dari kacamata Anda seperti apa ini Pak? saya kira kita serahkan kepada KPU, KPU. kepada rumah sakit gitu. Karena kalau kita mengintervensi, membentuk opini yang liar, itu kan bisa merugikan Aidil, bisa merugikan Ibu Tina, atau bisa merugikan publik gitu. Biar Jadi sama halnya kalau Pak Dokter mengatakan bahwasanya peluang Ibu Suhartina untuk maju di Pilkada Maros ini sama sekali sudah tidak ada untuk tahun itu ini. itu yang kita Sudah lihat. tertutup ya, Ya, Pak Dokter, itu yang kita lihat. Pak Haidir juga kan sudah memilih wakil pengganti Ya. setelah kasus ini. Ya. Dari segi pemahaman penilaian secara objektif yang dilakukan oleh Pak Aidil, ya, kemudian KPU nggak apa-apa, nggak ada masalah, dan Secara etika itu wajar ya Pak. wajar. Dan Tapi kan ada kesan bahwasanya cuma mau memikirkan diri sendiri saya ini Pak Haidir ini. Ya? Saya kira tidak ada juga, simpati terhadap seperti tidak itu. juga, karena saya takut kalau dia salah bicara, lebih parah lagi nanti kan. Jadi kita Tapi kan serahkan. diamnya bisa menimbulkan beragam pertanyaan di publik itu. Bisa saja interpretasi publik seperti itu, tapi Pak Haidir tidak Berarti mau. wajar kalau dia beranggapan bahwasanya Pak Haidir ini sepertinya ada hal yang mengganjal sehingga tiba-tiba tidak mau berkomentar apa dan sebagainya, dalam artian wah biar nih saya bisa kan ganti wakilku, ya kan? Ya, Atau mungkin ada konflik interest yang publik kita tidak ketahui sebelum adanya putusan dari KPU. Dari kacamata Pak Dokter sendiri seperti saya apa? kira kita harus percaya KPU dengan dengan kesehatan gitu, terutama di rumah sakit yang memeriksa itu. Yang penting kita harus tahu bahwa antara Ibu Tina dengan Pak Aidil sudah nggak ada masalah, mempersilahkan untuk itu. Karena Tidak ada masalah di permukaan. Iya. Kita tahan dulu Pak Ya. Dokter. Kita akan kembali setelah yang satu pariwara yang satu ini. Ya. Kembali bersama saya Yusuf Alfarezi di program Potter Special Podcast. Pak Dokter, Iya. menyambung pembicaraan kita di segmen pertama tadi, Anda mengatakan tidak ada konflik interest apa dan sebagainya, tapi publik juga menduga-duga
jangan-jangan sebelum putusan KPU ini keluar sudah ada konflik di antara Pak Haidir dengan Ibu Suhartini. Menurut kacamata Pak Dokter sendiri seperti apa itu, Pak Dokter? Ya, kalau saya pengamat media yang kita bisa lihat yang manifest yang nampak di lapangan kan, dan saya tidak mau mengandai-andai, tapi kalau melihat perjalanan selama 5 tahun itu kan baik-baik saja ya. Ya, orang akan tersentak hasil daripada hasil laboratorium dari rumah sakit gitu. Jadi ini bisa saja interpretasi, kita tidak boleh membatasi orang untuk berbicara beranggapan seperti itu. Anda seperti Kabupaten Baru 5 tahun lalu, pasti orang juga menduga-duga bahwasanya jangan sampai ada intervensi calon lain karena kan lebih dari satu pasang. Di Maros ini kan unik, ya, satu pasang, cuma satu pasang, lawan kota kosong, wakilnya gugur, dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Ini kan pasti sebaran dugaan publik ini kan pasti hanya tertuju dari ke satu titik saja. Nah, orang menduga wah ini mungkin ada apa-apanya ya, tapi Pak Dokter mengatakan itu tidak ada ya Pak Dokter. Kalau saya menduga sih, kalau dugaan ya, namanya rumor itu memang gurih untuk dibicarakan. Tapi yang penting fakta yang dihasilkan oleh penyampaian dari KPU maupun dari rumah sakit. Saya bisa saja memberi statement karena rumor itu sangat gurih, apalagi ini kalau tidak ada cuma kota kosong berarti tidak ada lawan tanding. Jadi ini juga menguji nyali, menguji juga ke kepribadian dan leadership daripada Pak Haidir. Apakah dia mampu menyelesaikan apabila terjadi seperti ini gitu. Tapi apa yang kami lihat di media yang manifest, Ibu Tina dengan rela menyerahkan kepada Pak Haidir untuk menentukan pasangannya gitu. Walaupun ada semacam di satu sisi dia rela, tapi di kesempatan yang lain beliau mengatakan, wah saya akan mengakomodir kota kosong, saya akan mengkampanyekan kota kosong di Kabupaten Maros. Ini kan kontradiktif dengan pernyataannya Pak Dokter. Bagaimana Anda menilai ini Pak Dokter? Jadi kalau penilaian seperti itu ya kita serahkan kepada publik lagi, biar publik yang lebih menilai, karena saya tidak bisa mengarahkan opini publik. Nah, tapi yang jelas bahwa apa yang terjadi, saya hanya membaca, melihat ke depan, Maros itu harus bisa berjalan lebih baik. Kalau terjadi turbulensi seperti itu dan kita tidak selesaikan dengan baik, itu artinya Haidir juga dipertanyakan kepemimpinannya. Tapi kalau maksud saya bukan untuk mengarahkan opini publik, tidak. Kita kan ini kan pestanya masyarakat, pesta rakyat, pesta demokrasi ini kan biarkan publik menentukan pilihannya. Cuma yang saya anggap kontradiktif ini, di satu kesempatan Ibu Suhartini Bohari mengatakan ya saya legowo kalau seperti ini, saya dukung tetap Pak Haidir, tapi di kesempatan lain dia mengatakan dia akan mengkoordinir kota kosong. Nah, kira-kira berdampak tidak? Dengan ada 2 poin yang saya ingin tanyakan kepada Dokter. Pertama, pasca putusan KPU, yang kedua pernyataan kontradiktif Ibu Suhartini Bohari ini berdampak tidak dengan perolehan suara Pak Haidir nanti melawan kota kosong di Kabupaten Maros? Jadi kalau secara politik, secara KPU sudah jelas bahwa sudah ini hanya satu pasang, dan itu tidak bisa diganggu siapapun yang dipilih atau partai yang mengusung atau negosiasi usulan dari beberapa orang bahwa yang harus mendampingi Pak Haidir sudah ada. Nah, kalau seperti pernyataan Ibu Tina, ya wakil bupati, saya menganggap kita harus lihat konteksnya dulu. Apa konteksnya? Pada saat turbulensi, pasti sikapnya Ibu Tina pasti juga akan melakukan perlawanan. Tapi namanya politik, melakukan negosiasi, melakukan upaya keras bahwa sebenarnya apa yang kita sampaikan itu dia mengakomodir keinginan dari Ibu Wakil Bupati, bisa saja. Kita kan tidak tahu ini, pertarungan di bawah sesudah itu kan bisa kita lihat. Tergantung usulan. Yang harus dipahami juga, awalnya menolak, keras kalau saya lihat Ibu Tina seperti berhentikan seperti itu, tapi di beberapa hari-hari kemudian itu terjadi negosiasi. Itulah politik itu kan negosiasi. Saya tidak membela Haidir tapi begitulah proses politik yang terjadi di lapangan. Dampak politik dari kejadian ini seperti apa Pak terhadap Pak Haidir sendiri? Haidir harus meyakinkan publik apa yang dialami terhadap turbulensi ini bisa diatasi. Kalau tidak bisa terbalik. Andai Ibu Suhartini nantinya benar-benar di masa kampanye ini, kan bulan depan sudah masuk masa kampanye, benar-benar mengkoordinir kota kosong, berarti Pak Haidir dapat lawan yang berat ya Pak ya? Ya, tentu seperti itu kan. Kalau itu seandainya berubah, namanya politik itu tidak ada
yang selalu penuh dengan dinamika yang terjadi gitu. Hari ini mengatakan setelah di antara dia ini kan sahabat 5 tahun, Pak. Sahabat 5 tahun ya terjadi sesuatu Sahabat yang merasa ditinggalkan. bisa saja seperti itu. Ya, bisa saja seperti itu. Karena namanya politik. Nah, kita barangkali yang akan datang kita lihat bagaimana kecenderungan pemilih sebenarnya setelah terjadi di era kampanye. 3 tahun yang lalu, Ya. tidak ada yang menyangka Kota Kosong menang di Makassar. Tapi hasil akhir perhitungan KPU Kota Makassar, Tapi bukan Kota Kosong yang menang. Kira-kira menurut kacamata Pak Dokter, kasus ini bisa terulang tidak di Kabupaten Maros? bisa ya, bisa tidak. Bisa ya. Kalau Makassar orang tahu bahwa di belakang daripada Kota Kosong ada seseorang. Tapi di Maros, Ya, kuat. andaikan di Maros, Andaikan juga seperti kuatnya seperti Makassar, bisa saja terjadi. andaikan di Maros Kota Kosong ada juga di belakangnya. Ya, bisa saja terjadi terulang Saya seperti sebut itu. saja nama figur seperti Ibu Suwartini Bohari dan dia eksis dan ikhtiarnya maksimal untuk memenangkan Kota Kosong seperti apa, Pak? Jadi estimasi saya kalau itu terjadi sama kuatnya di Makassar bisa saja terjadi kan. Tapi kalau dia lemah, Pak Edir ya bisa menang gitu. Bisa saja lemah. Kalau misalnya dari sisi powering, Pak Dokter menilai Ibu Suwartini Bohari punya powering yang kuat di Maros tidak? Saya kira sampai sekarang masih Punya basis massa. Paling punya basis massa. Tidak sembarangan orang menjadi wakil bupati. Dan yang lebih penting lagi, selama 5 tahun enjoy kan pemerintahan ini gitu. Hampir dikatakan tidak ada gejolak. Tapi ini bukan karena dukungan atau ronrongan atau apa, tapi hanya persoalan administrasi tentang kesehatan. Seandainya tidak ada Tapi persoalan itu kan fatal, Pak Dokter. Oh iya. Itu kan fatal. Persoalan administrasi kan pasti sudah sebelumnya. Ya, kalau ada item yang melalui tidak- uji lab kesehatan. Ya. Iya. Kalau ada item yang memang tidak bisa, Tidak bisa. makanya dia menyatakan diri tidak akan dia gugur demi masalah pemeriksaan kesehatan. Kan dia tidak ngotot kan, ya sudah menerima ya sudah. Nah, cuma yang harus diperhatikan, saya menganggap bahwa Kota Kosong ini ujian berat juga kepada Pak Edir. Terlebih lagi dengan adanya peristiwa ini ya. Ya, bisa kita lihat apakah swing voter nanti lari tetap ke Edir atau swing voter lari ke Kota Kosong. Nah, itu tergantung bagaimana meyakinkan pada masa kampanye. Nah, masa kampanye itulah yang menentukan. Bukan saja itu, rumor guri yang terjadi di lapangan, di bawah tanah itu juga menentukan. Jadi ini tergantung kepiawaian dua tokoh ini. Yang mana yang kalau Ibu Suwartini tetap mau memenangkan, itu tergantung usaha dia. Begitu juga Edir, pasti juga dia bekerja. Jadi ini dari dinamika politik itu menentukan pada hari H gitu. Kalau persuasi dari Pak Edir meyakinkan bahwa saya akan melanjutkan programnya yang dilakukan wakil saya sebelumnya, ataukah Ibu Tina Suwartini ini meyakinkan bahwa tanpa saya Edir tidak ada apa-apanya, itu bisa terjadi. Jadi semua kita harus beri opsi, karena kita masih dalam tahap kampanye juga menentukan program apa yang harus dilakukan Pak Edir. Ya. Pak Dokter, di segmen 3 nanti kita akan membahas sedikit seperti apa sih kekuatan politik yang dimiliki Ibu Suwartini Bohari di Maros. Tapi sebelumnya kita jeda iklan berikut. Pemirsa Kuotera Spesial Podcast, kita tiba di segmen terakhir, masih tetap bersama saya Yusuf Alfaresi. Pak Dokter, Ya. ini 2 segmen dilalui tanpa terasa ini Pak Dokter. Periode pertama, banyak orang yang mengatakan bahwasanya kekuatan politik Pak Edir memenangkan Pilkada Maros itu 5 tahun sebelumnya itu tidak lepas dari peran yang dimiliki Ibu Suwartini. Ya. Orang banyak, bahkan saya juga secara personal mengatakan bahwasanya Ibu Suwartini ini secara akar keluarga ini besar Bohari. juga di Kabupaten Bohari, Maros. ya. Ya, akar keluarga Bohari besar di Kabupaten Maros. Nah, pasca kejadian batalnya Ibu Suwartini menjadi wakil wali kota. Nah, potensi ini apakah dia akan dikerahkan untuk mendukung Kota Kosong atau tetap loyal ke Pak Edir? Analisa politik Anda seperti Saya apa? satu yang harus dilakukan oleh Pak Edir. Pernah dia bersama-sama, Pernah 5 bersama. tahun. Dia harus pelihara itu persuasi yang dilakukan.
Jadi tidak boleh kita mengatakan Aidir punya kekuatan yang besar, tapi namanya politik tetap merakit seni kemungkinan yang terjadi gitu. Jadi seni kemungkinan ini kita harus sangat yakin. Dan kalau Pak Aidir melakukan seperti itu, tentu juga Ibu Suhartina tidak ada masalah. Kalau kita lihat teks yang dilakukan di depan publik. Tapi kalau Pak Aidir tidak bekerja dan menganggap musuh dan menganggap dia sebagai lawan atau sebagai merusak, itu berbahaya buat Pak Aidir. Apakah sampai detik ini Pak Aidir sudah melakukan itu? Ya, saya serahkan. Mudah-mudahan dia tonton ini kita punya acara supaya dia mengerti, dia paham apa yang harus dilakukan. Dia harus melakukan komunikasi ulang-alik. Nggak bisa sebagai pemimpin. Walaupun sebenarnya Ibu Suhartina merasa kecewa dengan itu, itu. Tapi namanya silaturahmi, hubungan politik selama ini kerjasama itu harus tetap ulang-alik. Makanya di komunikasi politik yang paling jitu menghadapi konflik komunikasi. Kalau belum, oke, besok lagi. Apa yang harus dilakukan? Aspirasinya apa yang dilakukan? Oke. Atau ada sesuatu yang harus diperhatikan. Itu semua adalah tawar-menawar. Sehingga kalau dia menjadi politisi yang ulung, dia harus melakukan komunikasi ulang-alik. Dan memperhatikan, tidak boleh membuang Ibu Suhartina. Dan dia harus menghargai. Dia tidak punya apa-apa kalau tanpa Ibu Suhartina. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Aidir. Nah, kalau Suhartina... kalau kita tarik benang merah dari apa yang dilakukan Pak Aidir setelah adanya putusan itu kan, serasa tidak berbanding lurus dengan pernyataannya Pak Dokter. Kenapa? Dia harus lakukan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini kan fakta Pak Dokter. Dia tidak terlalu lama menjelang setelah putusan itu, tiba-tiba dia mengganti wakil. Ya, ini kan tidak berbanding lurus dengan upaya. Dia harus lakukan dalam situasi seperti sekarang ini. Setelah dia nonton podcast ini, Pak Aidir harus melakukan kegiatan persuasi. Apakah tepat pada saat itu Pak Aidir langsung mengganti wakilnya tanpa melakukan komunikasi? Ya, itu karena ada aturan ya di KPU ya, berapa hari harus diganti. Injury time ya, injury time. Seandainya tidak injury time, mungkin dia lakukan. Dan saya menganggap politisi ulung atau bupati atau pamong yang bagus, dia harus memainkan situasi. Apalagi kan Ibu Suhartina ini kan perempuan, Pak. Nah, kita kerjutkan perbincangan kita ini Pak Dokter. Pasca putusan itu, Ibu Suhartina mengungkapkan kekecewaannya di depan publik, seberapa besar kekuatan kota kosong di Kabupaten Maros sampai detik ini? Saya kira kita bisa mengukur berapa persentase pada saat dia melakukan suara pada saat putaran 5 tahun yang lalu. Saya tidak bisa memandang enteng Ibu Suhartina ya. Saya harus angkat topi. Singkat saja jawabannya Pak Dokter. Seberapa besar kekuatan politik kota kosong di Kabupaten Maros setelah peristiwa terjadinya pembatalan itu? Kalau saya harus jujur ya, saya masih berharap Pak Aidir bisa melakukan kemenangan. Artinya the win together, walaupun tanpa ada Ibu Suhartina ya, tapi dia harus meyakinkan. Ini juga tantangan buat Aidir. Mampu nggak yang selama ini tidak ada turbulensi yang keras seperti ini, kali ini bisa nggak keluar dari ke mulut itu? Nah, itu akan menjadi seorang pemimpin yang sejati. Nah, kalau itu bisa terjadi, tidak tertutup kemungkinan 5 tahun ke depan dia bisa naik kelas di tingkat provinsi. Pak Aidir. Kalau bisa dia lalu ini sekelimut di depan gawang dan mampu melakukan sebuah upaya pertahanan yang bagus, gol itu tidak terjadi. Itu bisa menjadi ukuran bahwa dia bisa memang pemimpin yang, ya ini saya mau ngomong orang-orang Bugis, pelaut yang ulung tidak akan lahir pada ombak yang kecil. Berarti Anda menganggap kota kosong itu ombak yang besar ya di Kabupaten Maros? Iya, itu ujian yang paling berat oleh Pak Aidir yang selama ini tidak pernah diuji dengan lawan Pak Dokter harus bawa. Sebelum adanya keputusan KPU yang menggugurkan Ibu Suhartina Buhari sebagai calon wakil Bupati Maros, tidak ada yang ranking kota kosong. Tapi setelah kejadian ini banyak yang ranking kota kosong. Boleh saja itu terjadi ya, boleh ya, terutama pendukung setia yang tidak memang memilih Pak Aidir, itu yang pertama. Yang kedua, melihat situasi sekelumit di depan gawang ini, banyak penumpang yang kira-kira bisa masuk ke... Dan konkret persentase kemenangan kota kosong ini seperti apa? Berapa persen ya kira-kira menurut kalau menurut dari kacamata politiknya? Saya tetap mengatakan bahwa Pak Aidir bisa menang. Bisa menang. Peluangnya besar Pak Aidir ya. Iya, peluangnya bisa menang. Dengan catatan, walaupun kota kosong digerakkan sama Ibu Suhartina ya, masih dengan catatan Pak Aidir ya. Dengan catatan Pak Aidir harus tetap memberi persuasi dan mendekati para pemilih setia daripada Ibu Wakil Bupati. Pak Dokter, peristiwa ini kan sangat menghentak kita semua.
Terlebih lagi orang yang melek dengan peta perpolitikan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros. Apa hikmah di balik kejadian ini, Pak Dokter? Nah, untuk kita semua. Untuk kita semua ya. Makanya sejak awal selalu saya bilang, jadi memilih seorang pemimpin itu memang yang punya leadership yang kuat. Kalau leadership tidak kuat, Pak, dia adalah orbitan atau dengan mengandalkan hanya figur dengan uang, itu tidak bisa menghadapi situasi seperti ini. Paling sebenarnya ini pertarungan di Maros ini sama dengan pertarungan di miniatur pertarungan di pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Maros ini dari penyangga, Pak. Kemudian yang lebih penting lagi, yang selama ini menganggap Haidir dengan Sutina dalam keadaan, terus ada turbulensi yang terjadi. Ada ombak besar seperti itu. Nah ini kita lihat, kalau Haidir dan Ibu Sutina tidak tertutup kemungkinan, ini Pak Ibu Mulus jalannya ya? Mulus jalannya gitu, akan mengisi kembali. Kalau memang dia mengisi Bupati Maros 5 tahun ke depan, Haidir bisa naik ke tingkat 1 gitu. Nah sudah 2 periode. Ini juga ujian paling berat oleh Haidir. Kalau Haidir tidak bisa berhasil dalam menyelesaikan dan dia kalah, saya kira saya tidak tahu apa selesai dia punya selesai karir politiknya ya. Nah ini tantangan juga Pak Haidir, tantangan juga Bu Sutina. Kalau dia menunjukkan bahwa saya mundur untuk mencapai 5 langkah, tidak mengganggu Haidir dan tidak melakukan, oh ini orang memang ikhlas. Anda yakin Ibu Sutina ikhlas melakukan itu? Ya, kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ini politik, karena kita harus hitung juga Ibu Sutina ini perempuan, Pak. Punya ya ini ya, setelah diperbaiki barangkali menyangkut tentang administrasi kesehatan, dia pulih dan saya kira tidak tertutup kemungkinan, Pak. Ya. Jadi saya berharap figur wanita itu kita butuhkan di Sulawesi Selatan. Salah satu yang akan datang bisa naik ke atas itu Ibu Sutina, karena dia menunjukkan kesetiaannya. Ingat, politik itu tidak hanya orang berkelahi, tapi bagaimana mengerakit kedamaian itu menjadi, oh dia legowo menerima apa yang terjadi gitu. Itu yang penting buat saya. Pak Dokter, asik sekali kita berbincang hari ini, saat ini, cuma kita terbatas waktu, Pak Dokter. Kita mau membahas banyak hal terkait dinamika yang terjadi di Pilwakot Maros, cuma kita dibatasi oleh waktu. Kita berada di segmen terakhir, Pak Dokter. Saya mau pilih kawan-kawan redaksi News TV mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Pak Dokter, 1 menit untuk closing statement-nya. Jadi pelajaran terbaik daripada kontestasi politik di Maros, terutama setelah ada persyaratan kesehatan, satu yang harus saya mau beritahu, orang Maros tetap harus bersatu, Pak. Siapa itu Haidir, siapa itu Ibu Sutina. Sama-sama kader yang punya tertorek dalam sejarah bahwa satu pasangan ini cukup punya kemampuan yang, bayangkan, dia hanya 2 idola yang diandalkan. Ya, kalau terjadi sesuatu seperti ada turbulensi kesehatan, itu bisa juga terjadi karena ya mana kita tahu. Dan lebih penting lagi, kalau 2 tokoh ini saling menghormati dan saling memberikan jalan, tidak tertutup kemungkinan Pak Haidir naik ke atas tingkat 1, 5 tahun ke depan Ibu Tina bisa menjalankan Maros ke depan gitu. Terima kasih banyak Pak Dokter atas atensinya. Pemirsa Potret Spesial Podcast, apa yang terjadi di Kabupaten Maros merupakan dinamika politik menjelang pemilu kada di bulan November nanti. Kita berharap apapun dinamikanya, apapun yang terjadi, kita berharap pesta rakyat ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, memberikan pendidikan politik, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Kita berharap seperti itu. Selama kita bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.